Chen Ping melihat Namukui melarikan diri, jadi dia melompat dan mengejarnya. Beranilah, pintu bagian dalam bukanlah sesuatu yang bisa kamu masuki dengan santai. Lan Yingying berteriak dengan marah dan melangkah maju untuk menghentikan Chen Ping. Chen Ping mengerutkan kening, mengarahkan pedang pembunuh naga ke Lan Yingying dan berkata, "Minggir, atau kamu akan mati." Tubuh Chen Ping meledak dengan niat membunuh, dan matanya bahkan lebih dingin dan menakutkan. Sepertinya dia bisa membunuh Lan Yingying dalam sekejap. Lan Yingying merasakan niat membunuh yang mengerikan di tubuh Chen Ping, dan dia tertegun sejenak, dan tubuhnya sedikit gemetar. Ketika Chen Ping melihat Lan Yingying seperti itu, dia tidak mengatakan apa-apa, tapi melewati Lan Yingying dan mengejar Mukui. Lan Yingying tidak mengejarnya kali ini karena dia merasa jika dia mengejarnya, Chen Ping akan benar-benar membunuhnya. Ketika Mukui melihat Chen Ping mengejarnya, dia sangat panik hingga dia meninggal. Sekarang kekuatannya terus menurun, dan semua esensi dan darah di tubuhnya telah dibakar olehnya. Jika Chen Ping menyusulnya, dia bisa dibunuh dengan satu pedang. Siapa itu? Mendobrak gerbang dalam istana Guanghan tanpa izin. Tepat ketika Mukui melihat bahwa dia telah mencapai gerbang dalam istana Guanghan, dua murid dari gerbang dalam istana Guanghan tiba-tiba menghalangi jalan. Pukul. Setelah dua murid dalam melihat tanda itu, mereka hanya bisa menunduk dan membiarkan Mukui memasuki gerbang dalam istana Guanghan. "Minggir, saya keponakan penatuamu, saya punya tanda di sini." Mukui segera mengeluarkan tokennya, "Aku di sini untuk menemui bibiku. Bibi, bantu aku, bantu aku." Begitu dia memasuki pintu dalam, Mukui mulai berteriak minta tolong. Hal ini membuat banyak biarawati istana Guanghan memandangnya dengan heran. Saat ini, Chen Ping juga sedang mengejar gerbang dalam istana Guanghan. Dua murid dari gerbang dalam menghentikan Chen Ping dan bertanya dengan tegas, "Siapa kamu? Kamu tidak diperbolehkan memasuki gerbang dalam istana tanpa izin. Minggir, aku tidak ingin menyakitimu," kata Chen Ping dengan ekspresi dingin. Berani, seorang kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan berani mengucapkan kata-kata arogan. Seorang murid batin memelototi Chen Ping dan berkata, "Mereka semua berada di alam kesengsaraan tingkat 6, beraninya Chen Ping berbicara kepada mereka seperti ini." Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, tapi menebas dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Energi pedang itu seperti naga, mengaum dan langsung menuju kedua murid batin. Pada saat ini, kedua murid dalam semuanya terkejut. Apakah ini energi pedang yang diserang oleh biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan? Terlalu menakutkan. Cepat sembunyi. Kedua murid dalam dengan cepat menghindar ke kedua sisi. Faktanya, Chen Ping tidak ingin menyakiti mereka, dia hanya ingin mereka menyingkir. Saat dua murid sekte dalam bersembunyi, Chen Ping bergegas ke sekte dalam. Pada saat ini, seorang wanita parubaya berjalan keluar dari aula dalam, dan kemudian berkata dengan wajah muram, "Mukui, ini aula dalam istana Guanghan, apa yang kamu teriakkan?" Orang ini adalah Bibi Mukui, penatuamu dari istana Guanghan. "Bibi, tolong, seseorang ingin membunuhku." Setelah Mukui melihat bibinya, dia segera jatuh dari udara, dan kemudian berlutut di depan penatuamu dengan ekspresi sedih. "Apa yang terjadi? Siapa yang menyakitimu seperti ini? Kenapa darah dan esensi di tubuhmu hilang? Kekuatanmu juga menurun dengan cepat." Tanda tanya petik 2. Kalau begitu, bukankah kamu tidak bisa berlatih di masa depan? Bukankah itu membuatmu menjadi orang yang tidak berguna? Penatuamu memandang Mukui seperti itu dan bertanya dengan kaget. "Bibi, itu Chen Ping. Dia ingin membunuhku. Di menara percobaan itu, aku meledakkan semua esensi darahku dan menyelamatkan hidupku. Dia telah menyusulku sekarang," Mukui berkata dengan ngeri. Dan saat dia berbicara, dia melihat ke belakang, tubuhnya gemetar karena ketakutan yang luar biasa. "Apa? Menyerangmu di menara uji coba? Siapa yang memintamu pergi ke menara uji? Dengan tokenku, kamu bisa masuk dan keluar dari pintu bagian dalam sesuka hati. Di mana perlunya tes?" Penatuamu mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah. Ketika Mukui mendengar ini, dia segera mengerti bahwa kesalahan Lan Yingying lah yang membuatnya memasuki menara percobaan, dan dia benar-benar menggunakan trik menyanjung dan membunuhnya. Memikirkan hal ini, Mukui ingin menghajar Lan Yingying sekarang juga. "Bibi, Chen Ping ada di sini. Aku merasakan auranya.
Orang inilah yang dibunuh oleh aliansi penyegel iblis dengan upeti 100 tahun. Selama kamu membunuhnya, kamu bisa mendapatkan upeti 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Aku hanya memberitahumu ini. Kamu tidak boleh memberitahu orang lain. Dalam hal ini, percandian selama 100 tahun dari aliansi penyegel iblis akan menjadi milik keluargamu kita. Mukui berbisik pada bibinya. Saat ini, Mukui masih memikirkan tentang 100 tahun pemujaan dari Demon Sealing Alliance. Tapi sekarang dia telah tiba di gerbang dalam istana Guanghan, dengan bibinya melindunginya, Mukui percaya bahwa Chen Ping tidak bisa membunuhnya sama sekali. Pembalasan, Penatuamu tersenyum dingin, dan kemudian berkata, kamu bersembunyi di belakangku dan lihat bagaimana bibiku akan membalaskan dendammu. Apa? Orang inilah yang diburu oleh Demon Sealing Alliance dengan pengorbanan 100 tahun. Hebat sekali. Mukui bersembunyi di belakang Elder Mu, lalu sosok Chen Ping muncul, dan kemudian mendarat di depan Elder Mu. Penatuamu melihat Chen Ping dari atas ke bawah dan sedikit terkejut ketika dia menemukan bahwa Chen Ping hanya memiliki kekuatan tingkat ketiga dari alam kesengsaraan. Nak, apakah kamu menyakiti keponakanku? Penatuamu bertanya pada Chen Ping. Chen Ping melirik ke arah Mukui yang bersembunyi di belakang Penatuamu, mengangguk dan berkata, saya tidak hanya ingin menyakitinya, saya juga ingin membunuhnya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menebas dengan pedangnya tanpa ragu-ragu. Energi pedang yang menakutkan sedang menuju ke arah Namukui dari segala arah. Beraninya kamu melakukannya di depanku di gerbang dalam istana Guanghan. Penatuamu tidak menyangka bahwa Chen Ping, biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan, akan begitu berani, jadi dia melambaikan tangannya, dan lapisan kabut es langsung muncul di sekelilingnya, langsung memblokir energi pedang Chen Ping. Chen Ping memandang Penatuamu, dia tahu bahwa dia harus berusaha sekuat tenaga dan mencari cara untuk membunuh Mukui. Kalau tidak, Mukui pasti akan mengungkap identitasnya. Chen Ping menyingkirkan pedang pembunuh naga, dan aura menakutkan memenuhi udara. Dunia seketika menjadi gelap, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Awan gelap tiba-tiba menutupi langit dan matahari, dan seluruh istana Guanghan diselimuti awan hitam. Semua orang melihat perubahan mendadak di langit dengan kaget, dan semua orang terkejut. Ada kilat dan guntur di awan hitam, dan tubuh Chen Ping melayang perlahan, dikelilingi oleh guntur dan kilat. Bergema dengan guntur dan kilat di awan hitam. Di mata Chen Ping, seberkas cahaya perlahan keluar. Sumber guntur dan kilat di dalam tubuh terus menyebar keluar. Kilatan petir muncul dan menghilang, dan segera semua petir menyatu menuju Chen Ping. Chen Ping perlahan mengangkat telapak tangannya, lalu menekannya ke arah Mukui. Semua orang melihat guntur dan kilat menyambar di telapak tangan Chen Ping, dan guntur serta kilat di sekitarnya berkumpul menuju telapak tangannya. Terkejut, Lan Yingying tampak lebih terkejut lagi. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Chen Ping akan memberikannya berkali-kali. Telapak tangan Chen Ping seperti pusaran air, terus-menerus menyerap guntur dan kilat di sekitarnya. Keterampilan macam apa ini? Terlalu menakutkan. Bisakah seseorang di alam kesengsaraan tingkat ketiga dapat melakukan teknik semacam ini? Semua orang menatap Chen Ping. Apakah ini masih biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan yang dia benci? Penatuamu mengerutkan kening, firasat buruk muncul di hatinya, dan dia buru-buru melindungi Mukui di belakangnya. Telapak tangan guntur, Chen Ping melambaikan tangannya ke bawah. Di telapak tangannya, kekuatan guntur jatuh, menembus kehampaan dalam sekejap. Dengan berkah dari sumber petir, kekuatan Thunder Palm menjadi 2 kali lipat. Ketika guntur bergemuruh, Penatuamu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan dinding es naik dari tanah untuk membungkus Mukui di dalam. Dan Chen Ping sudah lama mengetahui bahwa Penatuamu akan mengambil tindakan untuk menghentikannya, dan dia tidak bisa menjadi Penatuamu sekarang. Lawannya, jadi ketika Chen Ping menggunakan Thunder Palm, tangannya yang lain sudah memegang jam di tangannya. Dengan lambaian telapak guntur, jam di tangan Chen Ping mulai bersinar, dan jarum jam mulai berputar. Saat senjata ajaib waktu diaktifkan, segala sesuatu di sekitarnya mulai melambat seketika, dan aliran waktu hampir berhenti. Penatuamu terkejut. Dia tiba-tiba merasa waktu di sekitarnya stagnan. Mantra yang dia ucapkan mulai menjadi sangat lambat, dan dinding es yang naik dari tanah naik perlahan. Di mata semua orang di sekitar mereka,
Penatua Mu dan yang lainnya tampak terhenti, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Telapak tangan guntur Chen Ping tidak terpengaruh dan menyerang Mu Kui dengan keras. Mata Mu Kui melebar karena tidak percaya pada wajahnya. Dia berpikir ketika dia tiba di gerbang dalam istana Guanghan, dengan perlindungan bibinya, tidak akan ada bahaya. Tapi sekarang, dia langsung ditampar oleh Chen Ping. Karena terkejut, Mu Kui perlahan jatuh ke tanah. Bagaimana dia, yang kekuatannya sudah sangat berkurang, bisa menahan pukulan mengerikan Chen Ping? Ya, semua orang memandang Mu Kui yang mati dengan kaget. Mereka tidak tahu bagaimana Mu Kui meninggal. Mu Kui perlahan menutup matanya. Sebelum meninggal, dia seperti melihat bibinya memanggilnya. Lebih tenang, Kuier. Penatua Mu melihat ke arah Mu Kui yang mati, matanya terbelah, dan dia berteriak putus asa. Tapi Mu Kui sudah mati dan tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Saat ini, perjalanan waktu telah kembali normal. Lan Yingying tampak membosankan. Dia tidak menyangka Chen Ping akan membunuh Mu Kui di depan Penatua Mu. Bagaimana ini bisa terjadi? Penatua Mu berada di puncak alam kesengsaraan dan akan segera mencapai alam Mahayana. Bagaimana dia, seorang kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan, melakukannya? Di bawah perlindungan Master Puncak Alam Kesengsaraan, dia juga membunuh biksu tingkat ketujuh dari alam kesengsaraan. Mengerti, ini tidak ilmiah. Para beku lainnya juga sangat terkejut saat ini, dan mereka semua terdiam. Pada awalnya, mereka semua memandang rendah Chen Ping, yang hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga. Namun dalam adegan saat ini, mereka tahu bahwa mereka meremehkan orang lain. Jika kamu membunuh keponakanku, kamu harus mati, kamu harus mati. Penatua Mu memelototi Chen Ping, ekspresinya sangat suram. Anda harus tahu bahwa keluargamu juga merupakan keluarga kaya, dan dia adalah tetua istana Guanghan, tetapi dia tidak menyangka Chen Ping akan berani menyerang keponakannya. Penatua Mu melambaikan tangannya, dan langit dan bumi bergetar, udara dingin yang tak terhitung jumlahnya seperti air deras, terus-menerus berkumpul menuju Penatua Mu. Saat dia mempraktikkan keterampilan berbasis es, dia seperti ikan di air di istana Guanghan, dan bahkan lebih mampu mengerahkan kekuatannya. Penutup, tidak berani gegabah, Chen Ping langsung mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas. Udara dingin di sekelilingnya terus berkumpul, dan akhirnya dia ditinju oleh Tetua Mu. Boom! Udara dingin yang mengerikan meletus, mengalir menuju Chen Ping seperti tsunami. Semuanya terhalang oleh udara dingin ke segala arah, membuat Chen Ping tidak punya jalan keluar. Chen Ping mengerutkan kening, dan perasaan krisis menjalari tubuhnya. Chen Ping tidak memiliki kepercayaan diri untuk menahan pukulan dari puncak alam kesengsaraan. Ada tatapan tajam di matanya, dan kristal naga di dadanya juga bersinar terang. Udara dingin yang menakutkan di sekelilingnya mendekat, dan akhirnya langsung membungkus Chen Ping. Tubuh Chen Ping langsung berubah menjadi es bahkan dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan melindunginya, Chen Ping merasakan hawa dingin yang menggigit. Hanya dalam sekejap mata, seluruh tubuh Chen Ping membeku. Saat ini, Chen Ping seperti patung es, berdiri tak bergerak di tempat. Menghadapi orang kuat di puncak alam kesengsaraan, dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika dia tidak diam-diam menggunakan senjata waktu sejak awal, dia tidak akan mampu membunuh Mu Kui.